Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Kenapa dari sejak 2016 saja diminta perlindungan LPSK? Kenapa sekarang nanti rame dia baru minta perlindungan LPSK untuk kemudian membalik keterangannya? Ini kan aneh. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Meskipun saya masuk penjara, menggantikan baju terpidana itu saya siap, Pak. Saya sendiri jujur kaget gitu. Pak Eki, tenang ya. Dalam dunia yang penuh dengan intrik dan kebohongan, kesaksian seorang Dedek Riswanto membawa harapan baru untuk keadilan. Namun jalan menuju kebenaran tidaklah mudah. Ini adalah cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan pencarian keadilan yang tidak kenal lelah. Satu persatu, fakta dari rangkaian kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai terkuak. Dedek Riswanto, salah satu saksi kunci, tiba-tiba muncul dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Ia mengungkapkan keterlibatan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban, Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Namun apa yang ia ungkapkan bukanlah jalan lurus menuju kebenaran, melainkan labirin yang penuh dengan tikungan tajam. Dede bahkan siap menanggung segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan pada 2016 lalu. Dede bahkan siap dihukum dan menggantikan para terpidana kasus Vina. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain ke sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aib Pak. Ditelepon oleh Aib. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aib. Iya. Ya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aib siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aib. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel narkoba katanya Pak. Oh Intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak,
buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu, Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak. Saya siap risikonya, Pak. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap, Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap, Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya, Pak. Menanggapi tudingan yang dilayangkan Dede, Ibtu Rudiana menyiapkan serangan balik. Ia menolak segala tudingan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia atau Perhaki sebagai kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoaks. Sebelumnya, Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana. Kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik bela terpidana. Bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah
jangan menghakimi korban. Menanggapi skenario yang dibeberkan Dede, keluarga Vina pun ikut buka suara. Kakak Vina, Mariana, tak menyangka saksi yang seharusnya berbicara apa adanya justru diarahkan untuk memberikan kesaksiannya. Saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih Mas. Yang percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Dalam labirin perdebatan yang kian rumit, kesaksian Dede tentang keterlibatan Ibtu Rudiana menambah lapisan baru yang semakin memperkeruh suasana. Seperti berjalan dalam lorong-lorong berliku tanpa ujung, kedua belah pihak seolah saling tuduh. Lantas, siapa yang sebenarnya berkata bohong? 1000% fitnah dan bohong. Kenapa? Klien kami tidak pernah mengarahkan, klien kami tidak pernah melakukan penganiayaan, klien kami tidak pernah memaksa, dan apapun juga yang dituduhkan sekarang yang sedang bergulir, itu akan kami bantah lewat jalur hukum. Tapi lewat media ini kami ingin sampaikan bahwa stop trial by the press, stop trial by the netizen terhadap klien kami. Akan kami buktikan bahwa selama proses penyelidikan sampai ke penyidikan sampai putusan nomor 4 tahun 2016, itu klien kami profesional sebagai seorang polisi menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku. Penyidikan berlangsung dengan fair, kemudian sampai ke pengadilan berlangsung dengan pengadilan yang cepat, berbiaya ringan, dan kemudian semuanya diputus sesuai dengan putusan nomor 4 tahun 2016. Itu intinya. Oke, Bang Mardiman, Ya. tolong dikoreksi terkait dengan bahwa LPSK menerima pengajuan perlindungan terhadap saksi Ya. dan mungkin kecenderungan bahwa ada salah treatment ketika 2016. Bagaimana hal tersebut kepada Pak Ibtu Rudiana sendiri? LPSK melindungi Dede, saya rasa tidak menunjukkan implikasi apapun. Semua orang berhak ketika dia merasa keselamatannya terancam ketika dia memberikan kesaksian, itu berhak minta perlindungan kepada LPSK. Mau dilindungi atau tidak dilindungi LPSK tidak mengubah fakta dan data hukum yang sudah kita pegang dan kita yakini sebagai kuasa hukum Rudiana bahwa klien kami adalah orang yang benar, proper di dalam menjalankan kasus ini. Dan catatan, beliau adalah orang tua dari korban yang anaknya mati oleh para penjahat itu. Itu intinya. Jadi kita tetap menaruh empati ya atas kehilangan anaknya, putranya dari Pak Rudiana. Tapi memang inilah proses yang berjalan. Sebenarnya mengenai pengakuan Dede yang belakangan ini, yang terbaru ini kan sebenarnya rangkaian dari kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi gitu ya dalam penyidikan ini. Sebagaimana juga memang sempat disampaikan oleh Pak Wakapolri ya, sebenarnya ini penyampaian Kapolri tidak didahului oleh scientific crime investigation. Jadi Dede menyampaikan sendiri keterangannya bahwa dia tidak pernah ya mengetahui ada peristiwa itu gitu ya. Peristiwa yang kemudian dituangkan di BAP-nya itu menurut dia itu tidak ada ya. Jadi yang kumpul orang di situ melihat ada melintas ya motor yang almarhum Eki dan Vina kemudian dilempari dan seterusnya. Itu tidak ada ya. Dan bahkan dia juga tidak pernah disumpah sehingga kemudian itu hanya dibacakan saja dalam persidangan. Kemudian di BAP tambahannya itu tanggal 23 September dia juga merasa tidak ada datang ke Polda. Nah, ini kan pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh saudara Dede sendiri. Bahkan jadi sebenarnya ini karena dia terpanggil, dia selama ini hidup tidak tenang gitu ya.
dia merasa bersalah, berdosa karena keterangannya, karena ini sangat apa namanya ya, kunci sekali keterangan itu, Aep dan Dede ya. Karena saat itu Pak Rudiana mencari tahu sendiri dan bertemu dengan Aep gitu. Walaupun peristiwa itu ada didahului juga tanggal 25 eh, Agustus itu, ya saudara Aep itu ada dipukuli ya, karena ada memasukkan wanita lah gitu ceritanya. Nah, Ya. kemudian inilah awal dari kesaksian itu. Sampai di dalam BAP itu juga bisa mengenali, mengetahui. Padahal Dede katakan dia tidak mengenal seorang pun daripada terpidana itu. Nah, jadi ini kejanggalan inilah yang terjadi. Padahal karena Aib itu memberitahukan kemudian by phone, sehingga kemudian Pak Rudiana datang dengan timnya, ya, beliau dulu di unit narkoba dan menangkap ini. Ini awalnya semua nih. Padahal kalau orang ini ya maksudnya, tapi kita balik lagi kalau untuk membuktikan itu ya bagaimana mereka-mereka ini mengaku tidak bersalah. Jadi juga ini terkait dengan alibi sebenarnya. Alibi di mana mereka ini para terpidana dan kemudian ada saksi Pram, Teguh, Okta, Eko, Liga Akbar gitu ya yang mencabut keterangannya. Sebenarnya alibinya mereka ada di rumah Pak RT. Tapi karena keterangan dari AF ini yang dicopas juga oleh Dede, inilah mengantarkan mereka menjadi terpidana seumur hidup. Itu. Oke, Bang Mardiman, terkait dengan Ibtu Rudiana menyiksa segala macam, seperti apa dari kuasa hukum? Tidak ada itu, Mas. Kapan, di mana, siapa aja yang menyiksa, mana visumnya, ada rekaman CCTV-nya, ingat, ini kita bicara soal hukum pidana loh. Ya. Ya. Dan mestinya kalau Dede sekarang minta perlindungan LPSK, kenapa tidak dari tahun 2016 itu dia minta juga perlindungan ke LPSK? Iya kan? Kalau dia merasa bahwa pada saat itu dia memberikan keterangan yang tidak benar, ya, dia diperintah oleh Rudiana merekayasa. Berarti kan sejak saat itu kan dia ditekan. Kan begitu? Kenapa dari sejak 2016 saja diminta perlindungan LPSK? Kenapa sekarang nanti rame dia baru minta perlindungan LPSK untuk kemudian membalik keterangannya? Ini kan aneh. Gitu. Oke. Terkait dengan bahwa dulu Ibtu Rudiana narkoba, seperti apa, Bang Mardiman? Narkoba, maksudnya Ibtu Rudiana pakai narkoba? Ya, saat narkoba maksud saya. Oh, ya itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ibtu Rudiana adalah orang tua korban dari Eki. Oke. Menemukan anaknya kecelakaan tunggal, disimpulkan waktu itu kecelakaan tunggal. Tapi sebagai seorang polisi, dia memiliki naluri yang berbeda. Anak saya badannya hancur-hancuran, tapi motornya nggak apa-apa. Pasti ada yang nggak benar nih dengan anak saya. Sehingga karena dia memiliki naluri sebagai seorang penyidik, dia mencari kebenaran material terhadap kejadian anaknya. Itu sebenarnya, Mas. Ya, jadi sebagai orang tua, siapapun orang tua termasuk Mas mungkin dan saya, ketika anak kita mengalami hal seperti ini, kita pasti mengejar kebenaran material. Jadi Ibtu Rudiana mengejar kebenaran material, dan ketika dia merasa cukup dengan kebenaran materialnya, dia serahkan ini ke penyidik. Dia nggak campur tangan, Mas. Nggak ada segaris pun tanda tangannya dia sebagai penyidik. Nggak ada segaris pun tanda tangan dia sebagai penyelidik. Itu semua dilakukan oleh Polres dan kemudian dilakukan oleh Polda. Dan diputuskan di dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu. Selesai. Jadi kalau kemudian sekarang semua menuduh-nuduh ke Rudiana, dari mana ceritanya? Ini aneh kan? Makanya kami mengambil keputusan dan sikap untuk melapor balik, mensomasi orang-orang yang sekarang ini mau jadi sop pahlawan. Ya, mau melurus-luruskan sesuatu yang sudah lurus sebenarnya. Gitu. Baik. Bang Ido, bagaimana Bang Ido? Kenapa tidak dari 2016? Kalau memang ditekan meminta perlindungan dari LPSK dan informasi tadi yang diinformasikan oleh Bang Mardiman, seperti apa tanggapannya? Ya, baik. Jadi gini ya, sebagaimana kita ketahui, kita tahu sebenarnya kondisi daripada Dede dan para terpidana ini ya. Mereka ini golongan ekonomi lemah lah kalau kita bilang ya, bukan dalam tingkat strata menengah ke atas. Jadi tentu dalam kondisi terdahulu itu, dia juga bekerja, mereka ini kerja kuli bangunan ya. Mereka ini kalau nggak kerja sehari aja, mereka sudah terasa tuh ya penghasilannya. Terus kemudian dia mau kemana ya, berpikir soal lawyer pun itu sulit ya. Tentu juga berpikir secara finansial seperti apa. Nah, memang kemudian setelah ini kan semacam efek ya, ketika
bangunkan, ada yang mau mencabut, kemudian dan seterusnya nih, sampai kemudian Dede ini terpanggil sebenarnya. Jadi karena dia merasa tidak tenang, tidak damai, dia merasa berdosa. Ini menurut Dede sendiri ya, dan dia sudah sampaikan ya, secara publik sudah mendengarkan. Sampai dia katakan, lebih baiklah saya yang berada di dalam menggantikan para terpidana itu. Dia masih dalam 8 tahun ini sudah menikah gitu ya, kemudian punya anak, sementara para terpidana ini di dalam hanya gara-gara keterangan kunci daripada AF yang sebenarnya ini mirip ya, hampir dibilang copas lah dengan Dede. Ya, jadi kalau peristiwa dulu kenapa ya memang kondisi dia tidak memungkinkan. Kalau kondisi sekarang dia berani untuk itu. Dari dulu sampai sekarang, apakah Dede mengakui mendapatkan ancaman atau intimidasi, Bang Ido? Menurut Dede tidak, ya. Jadi sebenarnya ini juga inisiatif dia yang kemudian bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi memang kebetulan di Pradi ini ada juga kewajiban kami sebagai advokat ya untuk menjalankan pro bono, memberikan akses to justice. Makanya advokat Pradi itu tergerak ya, sebagaimana diawali datangnya para keluarga terpidana bertemu Ketua Umum kami Prof. Otto Hasibuan. Nah, inilah yang kemudian membuka mereka-mereka ini kemudian berani muncul ya. Jadi ini menjadi awalnya. Kemudian Dede juga menghubungi Kang Deddy dan kemudian Kang Deddy membawa ini ke Peradi. Oke, Gitu. baik. Terakhir untuk Bang Ido ini tanggal 24 ya kalau nggak salah. Apa ada bukti-bukti baru yang memang kira-kira kuat untuk mengajukan PK kalau tidak salah, betul ya, Bang Ido? Kita masih mengumpulkan, ya. Kita harus benar-benar maksimal persiapan kami. Kami tidak mau asal masukkan gitu ya. Jadi kita memang masih menunggu nih. Tim ini masih menyusun semua, masih meramu. Kira-kira apa bukti-bukti dasar-dasar yang kami bisa kompilasikan untuk kami ajukan PK. Oke, Bang Mardiman, terakhir Bang Mardiman, terkait dengan tudingan dari Dede, apa yang disiapkan oleh pihak kuasa hukum, lalu kemana sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri, karena dia seharusnya dia mungkin ya, mungkin kalau memang kita tidak mengatakan trial by the press, tapi memang mungkin seharusnya dia bisa nongol lah mungkin seperti itu. Ya, jadi gini Mas, Ibtu Rudiana baik-baik saja, meskipun dalam kondisi yang tertekan. Kenapa beliau belum muncul ke publik? Jawabannya yang pertama karena ada saatnya nanti akan muncul ke publik. Kemudian yang kedua, jangan lupa beliau adalah seorang polisi. Yang banyak sekali aturannya. Sebelum muncul ke publik itu ada banyak sekali aturannya. Tapi saya ingin bilang begini ya, kalau memang kejadian ini tidak seperti itu, saya juga sepakat bahwa menghukum membebaskan 1.000 orang bersalah lebih baik daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Ya. Saya sama, jadi saya juga bukan antipati terhadap kebenaran yang sesungguhnya, terhadap kebenaran yang hakiki. Tapi sekali lagi saya tekankan pada kesempatan ini bahwa Ibtu Rudiana hanya menyampaikan kebenaran material diolah oleh kepolisian yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian dibawa ke penuntutan oleh jaksa, kemudian diputuskan oleh hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, ketika sekarang kemudian muncul bahwa Ibtu Rudiana mengarahkan, itu adalah sesuatu kebohongan besar dan fitnah yang keji terhadap klien kami. Dan kami akan buktikan itu suatu saat nanti lewat jalur yang benar, bukan lewat membentuk opini di media, bukan lewat membentuk opini yang lain-lain. Sehingga saya pun sekarang jadi tanda tanya saya nih. Ini sebenarnya di apa yang dicari oleh orang-orang di belakang orang-orang itulah yang mau memutarbalikan kebenaran terhadap Ibtu Rudiana. Gitu. Oke, kita sama-sama cari kebenaran materialnya sekarang, tapi jangan lupa putusan pengadilan itu sudah inkrah. Iya kan? Sudah inkrah. Tidak hanya pengakuan Dede yang mengejutkan, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya. Ia pun membawa sejumlah bukti-bukti baru yang seakan membawa misteri kasus pembunuhan Vina semakin dalam, ke dalam labirin yang tak berujung. Inside Story akan kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Teka-teki pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang dan memunculkan banyak fakta baru.
Salah satunya adalah Saka Tatal yang terus melawan untuk memulihkan nama baiknya. Dengan lantang, Saka mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam penetapannya sebagai salah satu tersangka kasus Vina. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sampai pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka juga berani. Saka tidak tahu bahwasanya Saka aja itu ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya. Sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian, ada yang pakaian preman, ada yang pakaian polisi. Berapa orang? Banyak, bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa ya. Ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok? Di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa berkali-kali? Berkali-kali sampai bocor. Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing. Suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Sebelum Dede bersuara, salah satu saksi kunci lainnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Liga Akbar, lebih dulu bersuara. Ia mengaku ikut memberikan kesaksian pada tahun 2016 atas arahan Ibtu Rudiana. Padahal saat itu Liga Akbar tidak ada di lokasi kejadian. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu? Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai. Dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh.
Agak jauh. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Ya di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa? Seperti pemukulan, pengajaran, apa? Pengajaran. Kalau pengajaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu. Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak. Saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa, katakan aja. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. Sampai kapanpun. Di sisi lain, pengacara Ibtu Rudiana membantah segala tudingan dan meminta semua pihak tidak membuat framing terhadap kasus Vina. Ia juga memastikan tidak ada kekerasan terhadap para narapidana kasus Vina. Apapun hasil investigasi dari PSK ataupun dari pihak manapun terkait dengan perkara ini yang sudah mendapatkan putusan ataupun keputusan yang memiliki hukum tetap yuridis impinden, artinya ada satu upaya hukum yang akan dilakukan. Jangan kita membuat framing ataupun membawa opini ke masyarakat. Tapi ini lembaga negara loh, masa upaya hukum terhadap lembaga negara? Dari hasil dari manapun, dari hasil manapun, silakan lakukan upaya hukum. Oh, oke. Lakukan upaya hukum. Karena apa? Perkara ini kan sudah melewati tahapan 3 ya, dari pengadilan pertama, kemudian banding dan kasasi. Mereka menjadi terpidana dan mereka sudah melaksanakan putusan itu. Walaupun nanti ada upaya hukum lanjut yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dari ketujuh terpidana. Tapi bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa ada dugaan penyiksaan dan lain sebagainya, di mana pada waktu itu adalah komandannya adalah Ibtu Rudiana. Apakah berlangsung diminta atau tidak belum tahu karena penyelidikan belum sampai sana. Tapi orang tentu akan berpersepsi ke sana. Bagaimana Anda menjawab ini? Ibtu Rudiana, klien kami itu, beliau hanya melakukan pengamanan. Artinya ketujuh orang ini beliau mengamankan mereka untuk dibawa karena diduga mereka adalah pelaku. Kemudian tahapannya diselidiki oleh Polres. Jadi rentang waktu hanya cuma sekitar 1 jam yang beliau temukan. Beliau adalah pelapor, korban. Karena anak beliau itu kan meninggal. Yang diduga adalah pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan terhadap Vina. Jadi kalau memang ada tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Ibtu Rudiana, saya pastikan itu tidak. Tidak ada? Tidak ada.
Menyuruh pun tidak? Tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah oknum penyidik dan lain sebagainya misalnya? Karena diakui oleh para terpidana? Saya pikir sesuai LPSK tadi? Fakta yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau kita bicara Anda belum jawab pertanyaan saya. Tadi kan LPSK menemukan fakta itu, bahwa ada indikasi, ada dugaan, penganiayaan, penyiksaan bahkan dikatakan tadi. Itu Anda katakan lepas dari perintah Ibtu Rudiana. Itu saya pastikan itu tidak. Kalaupun ada, itu hanya oknum penyidik yang tidak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana. Ya. Dalam sidang peninjauan kembali yang dimohonkan Saka Tatal, diungkap bukti-bukti baru. Di antaranya tidak ada luka tusuk yang ditemukan dalam jasad Eki. Sementara dalam wawancara eksklusif, Ibtu Rudiana menegaskan ia hanya ingin mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki sejelas-jelasnya. Inside Story akan segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Seperti sebuah labirin yang penuh dengan misteri dan berliku, setiap belokan mengungkapkan fakta baru yang mengejutkan. Rabu 24 Juli 2024, mantan terpidana pembunuhan Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Langkah ini diambil Saka sebagai upaya untuk membersihkan nama baiknya dari catatan hukum. Dalam dalilnya, Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pihak Saka juga menyampaikan temuan 10 bukti pamungkas dalam persidangan. Luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Terdapat goresan di sepeda motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Keterangan Kapolri yang mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Bukti terakhir penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Sementara itu, termohon dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal, yaitu Kejaksaan Negeri Cirebon, menjawab bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah sesuai prosedur. Jaksa juga menegaskan bahwa pemohon, yaitu Saka Tatal, tidak konsisten dalam mengajukan bukti-bukti baru. Kesimpulan, 1. Bahwa peninjauan kembali tidak konsisten dalam pemohonannya, yaitu bahwa pemohon peninjauan kembali menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas, tetapi dalam dari isi permohonan lain bahwa penjelasan terpidana Saka Tatal melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana. 2. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali bukan ruang lingkup materi peninjauan kembali, tetapi termasuk ruang lingkup pra-peradilan dan pledoi atau pembelaan. 3. Bahwa pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena fakta yang disampaikan oleh pemohon hanya bersifat asumsi dan hanya diperoleh dari pemberitaan media. Bahwa seluruh isi memori dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru
atau novum, dan alasan-alasan terkait kehilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara anak Sakatatal bin Bagja bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan maupun diterima, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum peninjauan kembali tersebut haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Kami lanjutkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama terpidana Sakatatal bin Bagja. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus Anak /2016/PN Cirebon Junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus Anak /2016/PT Bandung Junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016. Dari sisi Ibtu Rudiana sebagai ayah dari almarhum Eki, ia hanya ingin keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap. Dari banyaknya kecurigaan yang ditujukan kepadanya, Ibtu Rudiana menegaskan ia hanya ingin mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki sejelas-jelasnya. Dan berikut cuplikan wawancara eksklusif Abraham Silaban bersama ayah dari almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Tentunya saya menyampaikan sekelumit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan-pemberitaan. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Oke, tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya. Siap. Kita nyekar dulu ya, Bung Pitra. Ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya? Iya Bang. Oke, ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya, sebagai ayah korban. Sebagai ayah korban. Oke, ya sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Oke, boleh. Ini dia. Ini makamnya ya Pak ya. Muhammad Rizky bin Rudiana. Lahir di Bandung. 11 Juli 2000 ya. 11 Juli 2000 artinya waktu peristiwa itu tanggal 27 bulan 8 2016 mengembuskan napas terakhirnya usia 16 tahun. 16 tahun. Oke. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana. Siap. Pak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak? Terima kasih, saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang seperti kesini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di alam sana. Oke, ini ada bawa ini ya Pak ya? Siap. Ada bawa mawar, ada bawa bunga. Nah, silakan Pak, kalau mau nyekar Pak. Ya. Ya, Bung Pitra juga. Adikku Muhammad Rizky Rudiana, tenanglah kau di sisi Yang Maha Kuasa. Ayahmu di sini sudah hadir menemuimu, dan saya penasehat yang menjadi pembela keadilan bagimu akan berjuang untuk
memberikan rasa keadilan bagi dirimu dan keluargamu dan ayahmu. Tenanglah kau, Rinda. Ayahmu tahu betapa sakitnya yang kau alami selama hidup. Ayahmu begitu berjuang untukmu, mencari keadilan untukmu, sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau, ikhlaskanlah atas kepergian ini, dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami. Pak Rudiana, ada yang disampaikan, Pak? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya Muhammad Rizky ditenangkan di alam sana. Saya selalu mudahkan. Mudah-mudahan perjuangan saya sebagai orang tua almarhum dalam menegakkan keadilan menjadi yang terbaik dan juga membuahkan hasil, dan mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas atas semua yang harus kami alami dan harus kami terima. Aeki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aeki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aeki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Ya Allah. Tenang di sana Aeki. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni anak hamba ya Allah. Tenangkanlah di alam sana ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah. Ya Allah. Labirin kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin rumit dengan berbagai klaim dan sanggahan yang muncul. Setiap pernyataan baru seolah membuka babak baru dalam pencarian kebenaran. Di tengah semua ini, satu pertanyaan besar terus menghantui benak publik. Apa yang sebenarnya terjadi pada Vina dan Eki? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, perjalanan menguak misteri kasus ini masih jauh dari akhir. Semoga keadilan dapat segera ditegakkan untuk memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang telah pergi dan memberikan ketenangan bagi mereka yang ditinggalkan. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.